Baik, hari ini kita akan belajar tentang bola ya, bola atau sphere. Nah, sebelum kita masuk ke bola, kita mengingat dulu ya. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai silinder. Nah, kemarin untuk ciri khas dari persamaan sebuah silinder adalah ketika salah satu variabel tidak muncul ya pada persamaan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana persamaan atau karakteristik persamaan dari bola itu seperti apa. Tentu saja persamaan bola ini berbeda dengan karakteristik dari persamaan silinder pada pertemuan kemarin. Nah, kita lihat definisi dari bola. Sebuah bola adalah himpunan titik-titik X, Y, Z di R3 yang mempunyai jarak yang sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, bola merupakan himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tetap. Titik yang tetap disebut pusat bola dan jarak yang sama dinamakan jari-jari. Nah, sekarang kita lihat persamaan umum dari bola. Ya, kita lihat. Nah, sekarang di sini bentuk umum persamaan bola adalah AX kuadrat plus BY kuadrat plus CZ kuadrat plus GX plus HY plus IZ plus G sama dengan 0. Di mana karakteristiknya adalah nilai A, B, dan C ini sama. A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B itu koefisien dari Y kuadrat, dan C itu koefisien dari Z kuadrat. Nah, di sini karakteristik dari persamaan bola adalah nilai A, B, C ini sama. Ya, nilainya sama dari A, B, dan C ini. Kemudian, di sini jika nilai G, nilai H, nilai I ini semuanya adalah 0, maka persamaan bola menjadi AX kuadrat plus BY kuadrat plus CZ kuadrat plus C sama dengan 0. Nah, di sini karena A sama dengan B sama dengan C, maka bisa kita peroleh persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus C sama dengan 0. Nah, persamaan yang seperti ini ya, persamaan yang seperti ini yaitu grafik dari persamaan ini merupakan sebuah bola yang mempunyai titik pusat atau titik pusatnya ini berada di titik asal atau di titik origin. Kemudian jari-jarinya adalah di akar J ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita membedakan yaitu persamaan bola yang titik pusatnya di titik asal yaitu di 0,0,0 dan persamaan bola yang titik pusatnya tidak di titik asal ya. Nah, sekarang kita lihat ciri dari persamaan bola yang mempunyai titik pusat di titik asal yaitu titik pusatnya di 0,0,0 yaitu jika pada persamaan bola ini ya nilai A, nilai B dan nilai C itu sama. Kemudian nilai G, H dan I ini sama yaitu bernilai 0. Nah, jika persamaan bola mempunyai titik pusat di 0,0,0 jika A, B, C ini sama, kemudian nilai G, H, dan I bersama-sama bernilai 0. Seperti itu. Kemudian persamaan bola di mana titik pusatnya bukan di titik asal, berarti tidak berada di 0,0,0 jika A, B, dan C ini sama ya. Kemudian nilai G, H, dan I minimal salah satu nilai G, H, dan I tidak bernilai 0. Nah, bedanya di situ. Ya, kalau di titik pusatnya di 0,0,0 maka GHI-nya semuanya bernilai 0. Tetapi kalau titik pusatnya tidak berada di titik asal, maka minimal salah satu dari GHI ini tidak bernilai 0. Karena ini minimal berarti boleh dua dari GHI ini atau boleh semuanya tidak bernilai 0 seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh persamaan bola. Nah, sekarang kita lihat di sini nilai koefisien dari X kuadrat, Y kuadrat, dan Z kuadrat itu sama, yaitu 1 ya, karena kalau 1 kan tidak kita tulis.
Nah, karena sama, kemudian di sini juga tidak ada, di dalam persamaan juga tidak ada kita temui X saja, Y saja, Z saja ya, adanya kan yang bentuk kuadrat. Nah, berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa bola ini yaitu mempunyai titik pusat di 0,0,0, yaitu di titik asal. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Nah, jika kita melihat karakteristik dari persamaan bola ini, kita lihat koefisien dari X kuadrat, Y kuadrat, dan Z kuadrat ini sama, yaitu sama-sama 1. Nah, kemudian di sini juga muncul variabel X saja, variabel Y saja. Di sini punya koefisien ya, yaitu koefisien X-nya ada min 4, koefisien Y 6. Nah, maka dari karakteristik persamaan ini bisa kita simpulkan ini nanti bentuknya pasti adalah sebuah bola di mana nanti titik pusatnya tidak berada di 0,0,0. Nah, ini gambarnya ya. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Nah, dari yang ketiga ini kita lihat persamaannya. Kita lihat karakteristiknya. Di sini koefisien dari X kuadrat yaitu 2, koefisien dari Y kuadrat yaitu 2, koefisien dari Z kuadrat juga 2. Nah, di sini 2, 2, 2. Sama ya, jadi ini persamaan bola. Kemudian kita lihat di sini muncul X saja, Y saja, dan Z saja. Di mana koefisiennya X yaitu min 4, koefisiennya Y yaitu plus 6, koefisien dari Z adalah min 8. Berarti bisa dipastikan persamaan bola ini adalah persamaan bola di mana titik pusatnya tidak berada di titik asal, yaitu tidak di 0,0,0. Nah, berikut ini adalah gambarnya. Nah, sekarang bagaimana caranya ketika kita nanti diberikan sebuah persamaan bola, kemudian kita diminta untuk mencari titik pusatnya, dan kita juga diminta untuk mencari titik jari-jarinya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang soal nomor 4. Di sini diketahui sebuah persamaan bola X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min 4X plus 6Y min 16 sama dengan 0. Nah, bagaimana mencari pusat dan jari-jarinya? Nah, di sini ini soalnya saya tulis. Kemudian pada baris kedua, di sini saya dekatkan ya. Min 4X saya pindahkan di dekat X kuadrat. Kemudian di sini plus 6Y saya juga pindahkan di dekatnya Y kuadrat. Nah, menjadi seperti ini. Kemudian pada baris ketiga, di sini min 16 saya pindahkan ke ruas kanan. Karena ini min 16 berarti pindah ruas menjadi plus 16. Kemudian selanjutnya di sini X kuadrat min 4X ya, ini kedua ruas. Nah, di ruas kiri ini saya tambahkan dengan setengah dari koefisien X, kemudian saya kuadratkan. Begitu juga dengan Y. Ya, di sini saya tambahkan setengah dari koefisien Y, kemudian saya kuadratkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kalau X dan Y ya, ini diberikan tambahan seperti ini tetapi di Z tidak ya. Nah, karena pada X kuadrat ya, pada variabel X ini muncul min 4X ya, dimana ini koefisien X-nya tanpa kuadrat, sehingga kita perlu menambahkan setengah dari koefisien X kemudian kita kuadratkan. Begitu juga dengan Y kuadrat. Begitu juga dengan Y ini ya. Kenapa muncul atau kenapa harus dijumlahkan setengah dari 6 kuadrat? Karena di sini muncul 6Y di soal. Nah, kita jumlahkan dengan setengah dari koefisien dari Y, yaitu 6, kemudian kita kuadratkan. Nah, di sini Z, kenapa tidak seperti X dan Y? Nah, karena di sini pada variabel Z tidak ditemukan pada soal ya, tidak ditemukan di mana variabel Z saja itu muncul. Yang muncul hanya Z kuadrat. Nah, jadi kita tidak perlu menambahkan setengah dari koefisien Z.
ya, kemudian dikuadratkan, tidak perlu karena tidak muncul pada persamaan bola, tidak muncul koefisien Z saja, yang muncul hanya Z kuadrat. Nah, kalau di ruas kiri dijumlahkan ini ya, dan ini, otomatis ruas kanan juga harus dijumlahkan. Nah, sehingga muncul ini. Nah, sekarang pasti muncul pertanyaan. Untuk apa sih ini muncul ya? Untuk apa sih yang saya blok ini muncul? Karena nanti kita akan membuat sebuah persamaan kuadrat. Nah, kita perlu mengingat dulu. Ini akan saya tuliskan. Sini ya di bawah. Nih saya tuliskan sepertinya kok kurang besar. Baik, saya besarkan dulu. Nah, kita perlu mengingat bahwa misalkan kita punya X min A kuadrat ya sama dengan X kuadrat plus 2A. Oh, bukan plus ya, min ya. Kenapa min? Karena di sini min. Min 2AX plus A kuadrat. Nah, selain itu, kita juga mengingat, karena ini ada min dan ada plus ya. Ini juga kita buat. Nah, seperti ini. Gitu. Nah, di sini berarti pada soal ini ya, pada soal yang saya blok ini, awalnya kita hanya punya ini. Ya, kita awalnya punya ini saja. Nah, berhubung kita akan membentuk ini, ya, membentuk persamaan kuadrat, jadi perlu kita tambahkan plus A kuadrat. A kuadrat ini didapatkan dari setengah kali koefisien dari X, yaitu setengah kali min 2A, berarti min A dikuadratkan menjadi A kuadrat. Nah, sehingga muncul ini, ditambah setengah kali min 4 kuadrat. Kemudian jika kita melihat ini yang Y, nah ini kan baru punya Y kuadrat plus 6Y. Berarti kan kita awalnya hanya punya ini ya. Nah, kita awalnya punya ini saja. Nah, untuk membentuk persamaan kuadrat, kita perlu menambahkan koefisien dari X. Setengah dari koefisien dari X, kita kuadratkan. Berarti setengah kali 2A, yaitu A-nya kita kuadratkan menjadi A kuadrat, sehingga muncul ini. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang setelah pada ruas ini, pada ruas selanjutnya, setengah kali min 4, yaitu min 2, kita tuliskan di sini. Begitu juga ini, setengah kali 6, yaitu 3. Kemudian ini bisa kita tuliskan min 2 kuadrat, ini 3 kuadrat. Kemudian pada selanjutnya, di sini, X kuadrat min 4X plus min 2 kuadrat bisa saya tulis X min 2 kuadrat. Nah, bentuknya seperti ini ya. Bentuk ini sama dengan bentuk ini, sehingga ini bisa kita ganti dengan X min 2 kuadrat. Begitu juga ini. Ya, Y kuadrat plus 6Y plus 3 kuadrat bisa kita ganti dengan Y plus 3 pangkat 2. Kemudian Z kuadratnya tetap plus 16 plus ini min 2 pangkat 2 plus 3 pangkat 2. Nah, di sini ingat kalau bentuk persamaan bola ini dalam bentuk
X-min ya, X-min atau Y-min dan Z-min. Jadi ini kalau X-min 2 kuadrat sudah aman ya, jadi tidak perlu kita ubah. Kemudian kalau ini Y plus 3 berarti kita perlu mengubah menjadi Y-min dalam kurung min 3 pangkat 2. Nah, plus Z, nah ini Z-nya kan tidak ada apa-apanya, jadi bisa kita tulis Z min 0 pangkat 2 sama dengan 16 plus 4 plus 9. Oh, nggih. Nah, sekarang kita lihat untuk ini, persamaan ini kan X min 2 kuadrat ya, ini Y plus 3, jadi kita buat Y min, jadi di sini Y plus 3 berubah menjadi Y min dikurangi Y dikurangi min 3 pangkat 2. Dan ini Z kuadrat. Z kuadrat ini kan tidak ada apa-apanya. Jadi bisa kita tulis Z min 0 kuadrat. Nah, di sini 16 min 2 pangkat 2 yaitu plus 4. 3 kuadrat yaitu plus 9. Nah, sekarang kita lihat di sini 16 ditambah 4 ditambah 9 yaitu 13, ini 29 ya. Kemudian 29-nya ini bisa kita pindah ruaskan ke ruas kiri sehingga bisa memenuhi persamaan umum parabola ini. Nah, persamaan umum parabola ini. Persamaan umum bola ini. Nah, sekarang plus 29-nya pindah ruas ke ruas kiri menjadi min 29. Nah, di sini pusatnya adalah di 2 ya. 2 min 3 0 dengan jari-jarinya adalah akar 29. Seperti itu. Nah, sekarang bisa dilihat di sini ya. Ini adalah gambarnya tadi. Seperti itu ya. Terima kasih.